Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Gubernur Sumatera Barat menjawab soal ketidakhadiran Presiden membuka penas tani. Dampak kenaikan harga telur, omset pedagang martabak di Padang menjadi turun. Tim Opsnal Satuan Reskrim Polresta Bukit Tinggi menangkap seorang anak yang diduga menjadi muncikari LGBT. Ia ditangkap usai bertransaksi di salah satu hotel di kawasan Tarok Dipo, Bukit Tinggi pada Rabu dini hari. Remaja itu menjual pria dewasa ke pria lain. Pelaku berinisial DNF yang masih berusia 17 tahun kini tengah diperiksa polisi di Mapolresta Bukit Tinggi. Polisi menyita uang tunai Rp1 juta dari tangan pelaku, serta 2 buah telepon genggam. Merupakan anak-anak ini menjual laki-laki dewasa, yaitu laki untuk diperdagangkan kepada pengguna jasa yang juga laki-laki. Ini sesama jenis yang kita ungkap di wilayah Kota Bukit Tinggi. Hal ini merupakan keluhan dari masyarakat Kota Bukit Tinggi juga terhadap maraknya LGBT di wilayah Kota Bukit Tinggi. Tersangka mengaku telah 2 tahun menyukai sesama jenis dan sering berhubungan dengan pria dewasa yang berbeda-beda. Dirinya mengaku menjual pria dewasa melalui aplikasi khusus dengan tarif Rp1 juta. Anak berhadapan dengan hukum ini dijerat dengan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Curah hujan yang cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir di Kabupaten Solo menjadi penyebab produksi bawang merah di daerah Sungai Nanam mengalami penurunan. Menurut petani, penurunan tersebut mencapai 20% dari sebelumnya. Curah hujan yang tinggi menyebabkan tanaman layu dan mempengaruhi buah, sehingga kualitas bawang yang dihasilkan menjadi kurang. Kondisi ini juga menyebabkan harga bawang turun. Semula harga bawang Rp28.000 per kilogram, kini menjadi Rp22.000 per kilogramnya. Kita perhitungkan sekarang masih cukup lah, tapi kalau yang sudah biasanya kita kan bawangnya biasanya mahalnya kan 15.000 20.000-an. Sementara biaya kita untuk operasionalnya udah melebihi dari 20.000, kita hitung aja per 100 kilo itu biayanya kita udah mencapai 10 juta. Kalau sekarang itu kalau cuaca saat ini biasanya itu panen gagal, banyak yang gagal. Kalau yang buat saat ini palingan sekitar 50 lah kayaknya. 50 ton. Berarti menurun karena cuaca di sini, cuaca. Kalau di sini kalau cuaca bagus itu biasanya 60 dapat. Kalau cuacanya ekstrim ya sekitar 40, 50. Enggak, musim hujan. Sering hujan. Cuma kalau di sini kalau sering panas hasil panennya meningkat, lebih bagus. Buat sekarang harga 22.000 per kilogram. Itu turun atau stabil itu? Itu udah turun itu, Pak. Kemarin 28, Pak. Petani berharap ada perhatian pemerintah pusat terhadap petani bawang, terutama mengenai kestabilan harga serta peningkatan hasil produksi. Garnadi melaporkan dari Kabupaten Solo. Jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi. Gubernur Sumatera Barat menjawab pertanyaan 3 fraksi di DPRD terkait ketidakhadiran Presiden Jokowi membuka penas tani di Padang beberapa hari lalu. Jawaban tersebut disampaikannya pada rapat paripurna DPRD Sumatera Barat pada Senin siang yang beragendakan jawaban gubernur terhadap tanggapan fraksi-fraksi terkait laporan pertanggungjawaban APBD 2022.
Bapak Menteri Pertanian sudah bertemu langsung dengan Bapak Presiden dan beliau menyatakan siap untuk hadir. Di sisi lain, KTNA Pusat sudah bersurat resmi ke Menteri Sekretariat Negara dan Gubernur Sumatera Barat juga sudah bersurat resmi ke Mensesnek RI tanggal 5 Juni 2023, termasuk perihal undangan Bapak Presiden Joko Widodo dalam keikutsertaan beliau dalam pembukaan acara. Berdasarkan koordinasi yang telah kami lakukan. Sementara anggota DPRD Sumatera Barat dari fraksi Partai Amanat Nasional justru menyoroti ketidakseriusan gubernur untuk menjalankan program Simama, yakni upaya membantu dana untuk pemberdayaan UMKM di Sumatera Barat melalui pinjaman di Bank Nagari yang bunganya ditanggung oleh APBD. Program ini diluncurkan tahun 2020, namun sampai sekarang tak juga berjalan. Menurut hemat kita ini tentu bentuk ketidakseriusan sebetulnya. Kalau memang serius, karena ini memang menyangkut dengan hajat masyarakat banyak, apalagi dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat dalam bentuk dukungan pendanaan dan pemodalan. Yang kedua, begitu maraknya hari ini tekanan yang dihadapi masyarakat dalam bentuk pengadaan modal, sementara mereka harus berhadapan dengan komunitas-komunitas rentenir yang melilit beban dan kesulitan mereka. Tentu ini harus menjadi catatan khusus oleh pemerintah. Sedangkan fraksi-fraksi yang lain baru akan memberikan tanggapan terhadap jawaban gubernur tersebut pada rapat paripurna DPRD mendatang. Laudia Juhardio Anse melaporkan dari Padang. Masih tingginya harga telur ayam membuat pedagang martabak di Padang mengeluh. Tingginya harga bahan baku utama jualan mereka memaksa pedagang menaikkan harga jual martabak. Dampaknya pembeli berkurang dan omset mereka turun hingga 30%. Pedagang martabak Bandung dan martabak Mesir di Simpang Tabing Koto Tangah menaikkan harga jual martabak mereka rata-rata Rp2.000 hingga Rp3.000 per porsi. Martabak Bandung yang biasa dijual Rp17.000 kini menjadi Rp20.000. Sedangkan martabak Mesir yang biasa dijual Rp23.000 kini menjadi Rp25.000 satu porsi. Hal ini dikarenakan hampir 2 bulan harga telur ayam di Kota Padang masih bertahan Rp60.000 per papan. Harga ini naik 30% dari biasanya. Akibat tidak kunjung normalnya harga telur, pedagang makanan pun terpaksa menaikkan harga jual dagangan mereka agar tidak merugi. Meskipun sebagian pembeli merasa tidak keberatan dengan kenaikan harga tersebut, namun jumlah pembeli hari ke hari jauh berkurang dari biasanya. Walaupun harganya Rp25.000, naik Rp2.000 dari sebelumnya, saya tetap membeli martabak Mesir ini karena saya sangat menyukainya. Ini naiknya sudah berlangsung berapa lama ini? Sekitar 2 harian ini, Bang. 2 hari ini ya? Iya. Tapi nggak memberatkan berarti ya? Nggak juga sih. Nah, soal rasanya emang main juga di sini. Udah 1 bulan. Udah 1 bulan. Sangat berdampak terhadap omset Pak ya? Iya. Berapa persen tadi dampak omsetnya Pak? 25%. 25%. Itu khusus martabak aja atau jenis yang lainnya Pak? Iya, martabak, nasi goreng. Nasi goreng juga gitu ya Pak ya? Biasanya rata-rata dalam sehari mungkin omsetnya berapa nih Pak? Omset dalam sehari ada kadang 2 juta, 3 juta kan. Sekarang di bawah itu lagi kan. Menaikkan harga jual martabak adalah opsi terakhir yang diambil pedagang. Sebelumnya, pedagang masih bertahan tidak menaikkan harga. Namun bukannya untung, pedagang malah mengalami kerugian sebab harga bahan baku yang mahal. Robiham melaporkan dari Padang. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.